Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran. Walaupun pembelajaran kita masih kita lakukan secara daring. Ibu doakan mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu bersemangat. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 6A, 6B, dan 6C, materi pembelajaran kita hari Kamis 27 Agustus 2020, 8 Muharram 1442 Hijriah adalah mengenai lambang tapak suci. Sebelum kita lanjut, Ibu mengingatkan kembali minggu lalu kita telah mempelajari tentang seragam tapak suci ya, mengenai fungsinya ya dan bagian-bagiannya daripada seragam tapak suci. Hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang lambang tapak suci. Ibu harapkan kalian dapat menyimak dan memperhatikan penjelasan yang akan Ibu sampaikan pada hari ini ya. Nah, lambang tapak suci. Mungkin kalian sudah pernah melihat lambang tapak suci. Insya Allah kalian semua sudah pernah melihatnya. Nah, ini adalah gambar daripada lambang tapak suci Putra Muhammadiyah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tapak suci itu adalah merupakan seni bela diri ciri khas dari Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, yang merupakan salah satu ortom dari Muhammadiyah. Kemudian simbol dan makna. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, bentuk bulat. Secara garis besar ini ada lingkaran ya, lambang tapak suci ini berbentuk bulat, maknanya adalah bertekad bulat. Jadi diharapkan anak-anak apabila kita menjadi anggota daripada tapak suci, anak-anak Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah, diharapkan selalu mempunyai tekad yang bulat ya untuk mencapai tujuan hidup kita. Tujuan daripada kehidupan di dunia kita ini adalah akhirat nanti ya. Sekolah juga harus mempunyai tekad yang bulat, belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian kamu perhatikan anak-anak, coba lihat di sini ada warna biru. Nah, warna dasar daripada lambang tapak suci adalah biru. Ini artinya adalah keagungan, ya. Kemudian bunga melati putih. Di sini ada gambar bunga. Coba perhatikan nak, yang mana yang gambar bunga? Ada beberapa bunga di sini, tetapi kalian juga fokus dulu di warna putih ini merupakan gambar bunga melati yang berwarna putih. Warna putih pada bunga melati melambangkan kesucian, artinya adalah kesucian. Ingat, bunga melati berwarna putih berarti kesucian. Selanjutnya yang keempat, warna merah. Di sini kalian lihat pada dasar ini ada juga berwarna merah ya. Ada juga ini bunga yang berwarna merah, itu melambangkan keberanian. Jadi diharapkan putra Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah, terutama yang mengikuti tapak suci itu harus menunjukkan sifat yang pemberani ya. Harus berani, tidak boleh penakut, tidak boleh pengecut, apalagi dalam membela kebenaran. Kita harus berani ya, berani karena benar. Kemudian ini ada daun kelopak hijau. Coba anak-anak perhatikan. Oh ya, kalian bisa melihat di gambar slide ini atau pada buku kemuhammadiyahanmu ya. Itu ada terdapat, apalagi di sampul depan, di halaman muka, di depannya ini ada gambar tapak suci yang berwarna. Di bukumu di halaman 9 juga ada gambar lambang tapak suci. Nah, ini daun kelopak berwarna hijau, maknanya adalah kesempurnaan. Ingat, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tetapi meskipun demikian, kita harus senantiasa
untuk berusaha menjadi yang terbaik. Walaupun tidak akan bisa mencapai menjadi manusia yang sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi anak-anak ya yang terbaik, anak-anak yang baik. Kemudian bunga mawar. Coba lihat di mana gambar bunga mawarnya. Ya, benar. Masih tetap memperhatikan ya anak kelas 6A, 6B juga 6C. Di sini ada gambar bunga mawar merah, Nak. Bunga mawar ini ya, ini bunga mawar melambangkan keharuman ya. Pernah bertemu dengan bunga mawar? Ya, walaupun tidak merah semua ya, ada yang warna putih ya. Tetapi bunga mawar ini merupakan salah satu simbol keharuman. Jadi Putra Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, siswa Muhammadiyah, khusus yang mengikuti Tapak Suci, anggota Tapak Suci harus menebarkan keharuman ke seluruh alam, baik siang maupun malam ya. Tidak hari ini baik, hari ini menebarkan keharuman, menebarkan kebaikan, besok sebaliknya. Itu tidak diharapkan. Jadi 24 jam seumur hidup kita harus berusaha menjadi manusia-manusia yang baik. Kemudian yang ketujuh, ini warna tepi hitam berarti kekal dan abadi. Ini tepinya berwarna hitam. Ya, melambangkan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Kalau kita manusia, Nak, ini adalah sifatnya fana. Sifatnya hanyalah sementara, tidak ada yang kekal. Kekekalan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlahnya 11. Maksudnya di sini adalah jumlah bunga melati ini kalau kalian hitung ya, diperhatikan jumlahnya 11. 11 ini menyimbolkan rukun Islam yang ada 5. Rukun Islam ada 5. Kemudian ditambah dengan rukun iman 6. Jadi 5 ditambah dengan 6 adalah 11 ya. Jumlah melati yang disusun 11 ini adalah melambangkan 5 rukun iman dan 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, maaf ya. Kemudian lagi tangan kanan putih. Nah, ini tangan kanan. Ada gambar telapak tangan. Tanganmu ini gambarnya yang sebelah kanan ya. Nah, tangan kanan putih ini maknanya keutamaan. Lanjut. Tangan kanan putih tadi itu terbuka. Ya, tidak bergenggam seperti ini, tapi terbuka. Terbuka. Jadi, tangan kanan terbuka bermakna kejujuran. Lebih-lebih ya, anak Tapak Suci harus bersifat jujur. Ya, kejujuran adalah segalanya. Kemudian berjari rapat. Lihat, jari kananmu ya, jari tangan kanan ini rapat, tidak merenggang seperti ini. Dia rapat. Rapat di sini menyimbolkan keeratan. Jadi kita sesama muslim harus mempunyai keeratan, rasa persaudaraan. Kemudian lagi ke-12 ya, ibu jari tertekuk. Ini ada jarinya selain dia tangan kanan berwarna putih, berjari rapat, ya. Kemudian ada ibu jarinya tertekuk. Melambangkan apa? Melambangkan kerendahan hati, ya. Kerendahan hati. Ingat, berjari tertekuk melambangkan kerendahan hati. Yang ke-13 ya, sinar matahari kuning. Ini melambangkan sinar matahari, ya. Sinar matahari berwarna kuning itu memiliki makna Putra Muhammadiyah, ya. Jadi itu adalah penjelasan tentang lambang tapak suci, juga makna ya yang terdapat pada simbol-simbol tapak suci. Nah, simbol-simbol tadi secara keseluruhan ya dapat tersimpul dengan nama tapak suci. Artinya yang pertama, bertekad bulat mengagungkan asma Allah SWT yang maha kekal dan juga maha abadi. Kemudian dengan keberanian menyebarkan keharuman dengan sempurna. Selanjutnya dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan juga rukun iman ya. Kemudian mengutamakan keeratan dan kejujuran dengan rendah hati. Ingat, kita dianjurkan untuk menjadi anak-anak manusia yang rendah hati.
artinya tidak sombong. Bukan rendah diri. Anak Muhammadiyah, apalagi anak tapak suci putra Muhammadiyah, tidak boleh pernah merasa rendah diri, ya, tidak percaya diri, pesimis, itu adalah sifat-sifat yang tidak dianjurkan. Jadi anak-anak diharapkan menjadi anak pribadi-pribadi yang rendah hati. Kemudian sebelum ke tugas, ya, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu materi kalian hari ini yang kalian perhatikan di dalam slide tadi, slide demi slide, dapat kalian pelajari kembali di buku Muhammadiyahanmu. Ini bukumu, ya, buku kemuhammadiyahan, itu di halaman 9, ya, di halaman 9, ya. Kalau Ibu terlalu cepat atau kalian tadi tidak begitu memperhatikan, kalian dapat mengulanginya kembali di buku Kemuhammadiyahan halaman 9. Nah, kemudian tadi Bu jelaskan bahwa untuk lebih memahami kembali penjelasan, Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Ya, tugasnya sebelumnya tolong diperhatikan baik-baik perintah soalnya, ya, cara mengerjakannya supaya tidak ada kesalahan dalam kalian mengerjakan tugas. Tugasnya adalah buatlah lambang tapak suci atau TS. Buatlah lambang tapak suci atau TS. Coba perhatikan bagaimana cara membuatnya. Lambang tapak suci itu, ya, yang kamu buat dapat kamu gambar sendiri, digambar sendiri, atau boleh di print. Jadi ingat, kalian boleh menggambar sendiri dengan kemampuanmu sendiri, atau kamu boleh mengeprint, ya, dari YouTube, dari Google, atau dari manapun, itu boleh-boleh saja, ya. Kemudian usahakan gambar lambang tapak suci, ya, gambar lambang tapak suci yang kamu gambar tadi diwarnai atau yang kamu print tadi dengan menggunakan printer warna, ya. Kemudian berilah garis, ingat, berilah garis pada bagian-bagian lambang tapak suci dan berilah keterangan tentang makna pada lambang tersebut dengan menggunakan tulisan tangan. Jadi Ibu ulangi kembali, kalian siapkan gambar lambang tapak suci, boleh kamu gambar sendiri, boleh di print, ya, tapi yang berwarna. Kemudian setelah ada gambar lambang tapak suci, anak-anak ambil garis, ya, beri garis pada lambang-lambang dengan menggunakan tulisan tangan, ya. Artinya apa? Untuk lebih jelasnya, ini Bu lihat kan, ya. Nah, ini misalnya kalian sudah mendapatkan gambar lambang tapak suci. Lihat, yang pertama ini kamu dapat lihat pada slide atau di bukumu di halaman 9. Yang pertama ini dijelaskan lambang tapak suci, di dalamnya terdapat simbol makna yaitu satu bentuk bulat. Lihat di bukumu di halaman 9, bentuk bulat artinya bertekad bulat. Nah, satu bentuk bulat artinya bertekad bulat. Ingat, lihat tanda panahnya ada pada berbentuk bulat, ya. Kemudian yang kedua di sini lihat warna dasar biru. Lihat mana ada warna biru? Di sini ada warna biru, kalian klik, boleh kalian beri garis, garisnya bebas, boleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, boleh, ya. Kemudian ini artinya adalah warna dasar biru, ya, menandakan keagungan. Kemudian yang ketiga itu adalah bunga melati putih berarti kesucian, ya. Nah, ini bunga melatinya, kalian tarik garis, boleh ke sebelah kiri. Artinya adalah kesucian. Bunga melati kesucian. Yang keempat di sini di bukumu warna merah berarti keberanian. Lihat warna merahnya, ya. Di warna dasar ini, warna ini artinya keberanian. Nah, Ibu hanya memberikan contoh 1 sampai 3 untuk halaman nomor 4 sampai dengan nomor 13. Silahkan lanjutkan. Tarik garis dan beri keterangan sesuai dengan penjelasan pada slide atau di buku Kemuhammadiyahan kelas 6 halaman 9.
Ibu rasa cukup jelas ya. Oh ya, kalau nanti ada yang bertanya mau ngeprintnya di mana, boleh di kertas dengan ukuran F4 atau A4 boleh, di kertas folio boleh, di buku gambar juga boleh. Terserah ya. Di mana saja kamu boleh menggambarkannya. Yang penting bagi Ibu yang akan Ibu nilai selain daripada gambar adalah garis panah ini dan makna-maknanya ya. Apa tujuannya? Tujuan Ibu untuk meminta kalian menggambar atau memberi makna pada lambang tapak suci ini supaya kalian dapat memahami betul ya, memahami bagian-bagian yang terdapat pada lambang tapak suci dan juga mengerti maknanya. Syukur alhamdulillah nanti kalian dapat melaksanakan ya atau meneladani daripada yang diajarkan di lambang tapak suci ini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu doakan kalian semua menjadi pelajar Muhammadiyah yang cerdas, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Banyak maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.